Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV, saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami yang dibalut secara hangat dan santai bersama Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada Kuliah Ramadan hari ini, tentunya saya, Dela Maya Gusti Maharani, akan membahas sebuah tema, yaitu meningkatkan semangat belajar saat berpuasa. Nah, tentunya Dela nggak sendiri. Dela sudah bersama dengan narasumber yang sangat berpengalaman sekali di bidangnya. Sekaligus beliau merupakan kaprodi dari program studi PMI, yaitu ada Ibu Dr. Suryati MPD. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, untuk puasanya gimana? Mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah. Kalau ke Rafa TV-nya sendiri, lancar nggak di jalannya? Harus lancar. Oke. Nah Bu, ngomong soal tema kita tadi, yaitu meningkatkan semangat belajar saat berpuasa. Nah pastinya kan ada tantangan Ibu. Nah menurut Ibu, apa sih tantangan terbesar anak muda dalam menghadapi semangat berpuasa? Iya, biasanya di anak muda ini tantangan di dalam bulan puasa ini yaitu tentang makan dan minum. Iya. Karena puasa itu kalau secara global kita artikan bahwa secara sengaja kita harus menahan lapar, minum dengan waktu yang telah ditentukan. Betul. Dan bulan puasa ini kan bagi anak-anak remaja sebagai momok tapi sangat diharapkan. Betul. Nah, kita tunggu-tunggu. Nah, sebentar lagi bulan puasa ya, pasti kita ada persiapan, terutama persiapan mental tadi. Betul. Dalam menghadapi ya makan dan minum, terutama itu kalau makan dan minum itu memang tantangan yang sangat berat. Bukan saja mahasiswa, dosen, semua orang mungkin seperti itu. Oke, nah pastinya Bu dari tantangan tadi itu kita tuh adanya pola pikir nih Bu. Nah menurut Ibu bagaimana sih cara kita untuk mengubah pola pikir dari yang kita mikir puasa itu jadinya males, terus biar bisa pola pikirnya tuh puasa menjadi semangat. Iya, karena kita tahu bahwa puasa itu bagi umat Islam atau memeluk agama Islam adalah wajib. Betul. Nah, kalau wajib berarti kan kalau kita tinggalkan ada hukumannya, benar. Itu kita mendapat dosa. Okay. Kalau kita laksanakan mendapat pahala. Kita pilih mau pahala apa mau dosa. Benar. Apalagi bulan puasa ini bulan yang kita tunggu-tunggu, kita sebut dengan bulan suci, bulan yang penuh berkah. Nah itu seharusnya kita jangan merasa malas. Itu harus kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Karena di bulan puasa ini kita memperbanyak ibadah. Benar. Jadi seperti balik itu. lagi ketentuannya, kita mau ambil pahalanya atau enggak? Iya, karena ya kita ambil, saya harus banyak ambil pahalanya, sayang dilewatkan. Benar-benar. Karena kita tahu bahwa puasa itu rukun Islam yang ketiga. Nah itu harus kita pahami. Sayanglah rukun ketiga kita lakukan itu pun 1 tahun sekali. Benar sekali. Itu ya. Oke. Nah pastinya di dalam bulan puasa ini kan kita juga semangat belajar Ibu. Contohnya kita ke kampus nih. Iya. Nah ada nggak sih Bu yang kampus siapkan dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif selama bulan puasa? Istilahnya tuh biar kita ini lebih nyaman gitu di kampus gitu. Biar termotivasi. Betul. Untuk ke kampusnya masih semakin rajin ya jelas. Kalau terutama bukan di kampus kita saja, juga kita ada aturan kalau di bulan puasa itu ya jelas kuliahnya tadi masuknya jam 7.10 itu bisa diperpanjang atau ditunda waktunya menjadi jam 8 lewat 10 menit. Karena kita tahu di ibadah puasa itu kan kita bangun pada malam hari, sudah bangun malam hari bersahur, kita melakukan sholat subuh. Biasanya kita udah sholat subuh ditambah lagi dengan ikut pengajian. Jadi agak capek, mungkin ada istirahat sebentar supaya kuliahnya tidak terlambat seperti jam biasa. Jadinya jamnya kita dimajukan gitu ya, Bu? lagi. Atau dimundurkan lah. Betul. Ya dimundurkan menjadi 30 menit yang selama ini kita lakukan, jadinya agak dimundurkan supaya mahasiswanya tidak terlambat dan tetap fresh dalam menghadapi belajar
Jadi istilahnya tuh kampus itu memotong jam pelajaran yang tadinya kita sejam menjadi 30 menit gitu ya Bu? Iya. Karena kalau kita berpuasa itu kan otomatis agak berkurang lah dalam artian tenaga. Betul. Kenapa? Karena kita kan makannya tadi kan dibatasi. Jadi harus ada selama ini 30 menit kita belajar, 1 jam itu 40 menit mungkin menjadi 30 menit. Itu satu kebijakan dari kampus. Udah itu mungkin kita juga nanti mengajarkan apa berbuka bersama. Nah kan yang ditunggu-tunggu mungkin nanti di rapat TV harus ada lah kegiatan berbuka bersama. Kita lebih baik sampai sore sampai berbuka aja lah. Nah itu kan salah satu motivasi untuk supaya kita tetap pergi ke kampus seperti itu. Oke Bu. Nah kira-kira nih Bu, dari tema kita meningkatkan semangat belajar saat berpuasa, kira-kira ada gak sih yang pengen Ibu sampaikan kepada pemirsa Rafa TV nih biar tetap semangat gaspol nih puasanya? Iya. Di dalam berpuasa tentu kita jangan melupakan belajar ya. Memang itu sama-sama ibadah. Belajar juga ibadah, puasa juga ibadah. Apa yang kita lakukan itu kebanyakan kalau menurut Islam tuh ibadah semua. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang dilarang. Untuk mahasiswa khususnya kita harus bisa mengatur waktu lah ya. Waktu mana kita untuk belajar, mana waktu kita untuk sahur, mana kita untuk berbuka. Yang jelas supaya puasanya atau belajarnya tidak malas-malas, harus sahur ya. Karena puasa ini kita puasa yang paling lama kita lakukan 1 bulan penuh, dan selama dimulai puasa itu dari masuknya imsak sampai waktunya maghrib itu tuh berapa jam yang kita lakukan? 12 jam ya, lebih kurang. Yang kedua antara ibadah dan belajar harus kita bisa mengoptimalkan waktu, karena belajar penting, ibadah juga sangat penting. Karena di dalam bulan puasa ini ibadah kita harus diperbanyak. Benar. Udah puasa biasanya dilakukan lagi tarawih. Mungkin ditambah lagi dengan ada zikir bersama. Karena kita bulan puasa ini merupakan bulan yang suci. Jadi perbanyaklah menanamkan pahala-pahala seperti itu untuk mahasiswa supaya tidak lemot ya, tadi gaspol ya. Tetap gaspol Bu. Di dalam bersahur itu kita juga mengutamakan adanya makanan yang bergizi ya. Begitu juga berbuka puasanya. Boleh juga kita meniru Nabi Muhammad kita. Jangan lupakan biasanya kita kan kurma. Kurma itu kan ciri khas kita bulan puasa. Kan lain, walaupun ada juga yang menjadi sarapan ya. Tapi baginya umat Islam biasanya kalau bulan puasa itu tidak lupa, mungkin kebanyakan di rumah kita ada kurma ya. Jangan-jangan di sini udah disiapkan untuk kurmanya ya. Untuk berbuka nanti hari ini ya. Seperti itu. Gizi jangan lupa, atur juga ada waktu istirahatnya. Ya, antara kerja dan kita berpuasa beda. Ya, seperti itu. Jangan sampai tadi kalau kita berpuasa tetap di gaspolnya harus berbeda lah ya. Seperti itu sesuai dengan asupan. Untuk sementara itu yang perlu Ibu sampaikan. Oke, berarti untuk bulan puasa itu gak boleh lemes-lemes ya Bu? Walaupun puasa tetap dijalani dengan baik. Betul. Karena apapun yang kita lakukan itu bakal menjadi nilai pahala. Nah pemirsa Rafa TV, kita udah berbincang banyak banget nih bersama narasumber yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Ibu Dr. Sudati MPD. Sekali lagi terima kasih ya Ibu, sudah sangat berkenan membagikan ilmunya kepada pemirsa Rafa Televisi yang ada di rumah nih. Semoga informasi dan juga ilmu yang telah disampaikan tadi bisa menjadi nilai tambah dan juga bisa membawa kita tetap termotivasi untuk terus semangat di bulan puasa ini. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Rafa TV yang sudah setia menonton tayangan Kurma. Jangan lupa untuk terus saksikan program Kurma yang akan tayang di YouTube Rafa Televisi. Saya Dela Maya Gusti Marani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.